Shalom, selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jemaat, serta simpatisan GKI Sumut Medan. Syukur kepada Allah, pada Minggu 5 Juli 2020 kita dapat beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita yang akan kita renungkan bersama pada minggu hari ini ialah karya Kristus membawa kelegaan. Tema ini merupakan tema yang sangat penting untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu. Karena mengapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena dalam setiap kita menjalani kehidupan pastilah banyak pergumulan, banyak permasalahan yang menjadi teman kita di dalam kehidupan. Pergumulan bisa datang dari mana saja Bapak Ibu. Yang pertama bisa datang dari dalam diri kita sendiri, dan yang kedua bisa saja karena pekerjaan si iblis. Dan juga mengenai pergumulan, ada macam-macam pergumulan yang ada Bapak Ibu. Contohnya adalah pergumulan yang dihadapi oleh seorang ibu. Mungkin seorang ibu bergumul dengan anak yang diurusnya ketika anak hidup di tengah-tengah dunia, di mana dunia yang menolak Allah di dalam kehidupan ini. Yang kedua, bisa saja pergumulan itu dialami oleh seorang bapak atau seorang ayah ketika ia sudah di PHK ataupun dikeluarkan dari pekerjaannya. Atau bisa jadi pergumulan itu datang dari penyesalan akan dosa masa lalu yang terus menghantui Bapak Ibu. Atau mungkin juga pergumulan itu bisa datang karena kita mengalami depresi, mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, ataupun melihat orang yang kita kasihi mati. Bapak Ibu yang terkasih, selama kita masih hidup di dunia, kita tidak bisa terhindar dari yang namanya pergumulan. Banyak orang menjadi lemah dan tak berdaya oleh karena ujian, beban yang dihadapi ketika dia menghidupi kehidupannya di tengah-tengah dunia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang percaya, kita tidak seharusnya mengangkat ataupun menggendong beban itu sendiri. Karena mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sudah menawarkan dan mengundang kita. Setiap orang yang letih lesu, marilah datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan. Itu ada dalam Matius 11 ayat 28. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jelas apapun jenis permasalahan yang kita hadapi, apapun kesulitan itu, ataupun dari manapun sumber yang kita hadapi, semua itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah, maukah kita menyambut tawaran dari Tuhan Yesus itu? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, jika kita dikasih suatu pilihan, pastilah kita memilih untuk tidak mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus dapat menanggung beban kita bila kita tidak pernah meletakkan beban itu kepadanya? Lalu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita dapat berkata bahwa Dia telah memberikan kita kelegaan kalau kita masih selalu berusaha menyelesaikan permasalahan itu? Dan biasanya juga Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita melewati banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan, di saat itulah Allah hadir untuk meleburkan hati kita sehingga kita menjadi tanah yang subur dan siap mengalami pertumbuhan. Dan di sisi lain, hal itu biasanya akan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah pilihan itu Bapak Ibu? Yang pertama, apakah kita mau membiarkan keinginan daging berkuasa di dalam kehidupan kita? Atau yang kedua, apakah kita mau menunjukkan iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah setiap kali kita mendapatkan beban yang berat? Ingatkah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus mengundang kita untuk menyerahkan beban kita kepada Dia? Karena melalui karya Kristus Yesus yang membawa kelegaan bagi kita. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang harus kita lakukan agar hidup kita dapat menjadi kelegaan dari Tuhan Yesus? Di sini saya akan menguraikan kepada Bapak Ibu terkasih. Yang pertama ialah kita harus datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Agar kita hidup terasa lega, maka pertama Bapak Ibu, kita harus datang menjawab undangan Tuhan Yesus. Kita harus mengakui bahwa kita tengah bergumul dalam suatu masalah yang dapat kita atasi sendiri, membuat kita lesu, membuat kita terbeban, bahkan membuat kita bergumul di dalam kehidupan kita dan merasakan beban berat itu. Bukan badan berat ya Bapak Ibu, tetapi beban yang berat. Banyak orang yang tidak mau mengakui itu berarti ia tidak mau melepaskan sedikit pun pergumulan yang ada di dalam kehidupannya. Mereka merasa mampu dan tidak mau berserah pada hal banyak permasalahan yang sering dihadapi oleh orang-orang percaya Bapak Ibu. Tetapi juga ada kita sering merasakan sombong seakan kita mampu untuk menghadapi, mampu untuk menyelesaikan, mampu untuk berjalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu ada satu pergumulan yang diri kita sendiri tidak mampu untuk menjalaninya. Sehingga kita hanya mampu pertolongan dari Dia, yaitu Kristus Yesus, untuk menangani dengan pasti bahwa semua beban kita serahkan kepadanya dengan kerendahan hati. Lalu rasakanlah pertolongan Tuhan yang selalu siap menyertai kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan kepada kita. Itu ada di ayat yang ke-29, di mana pengertian dari kuk dalam implikasi itu biasanya mudah dimengerti oleh kalangan Yudaisme. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius ini memang ditunjukkan untuk masyarakat Yahudi. Biasanya ada di dalam upacara itu dikatakan bar mitzvah. Seorang anak Yahudi yang berumur 12 sampai 13 tahun itu wajib menjalani upacara untuk menjadi anak hukum Bapak Ibu. Jadi dalam upacara ini secara simbolis anak itu melakukan aliyah bemah yang artinya adalah naik menghadap mimbar untuk menerima kuk hukum tadi Bapak Ibu. Jadi inilah gambaran secara tradisional dari hukum yang dilakukan sebagai pikulan kuk tadi. Berat ya Bapak Ibu? Memang sangat berat apa yang harus menjadi tradisi orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang terkasih, di sini Tuhan Yesus memberikan gambaran upacara itu kepada murid-muridnya. Dan menyatakan bahwa kuk yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus, kuk yang akan dipasangkan Tuhan Yesus, itu akan terasa ringan. Tidak seperti hukum Taurat yang berat, mengikat, membuat kita merasakan sakit yang begitu luar biasa untuk melakukan hukum Taurat tadi. Sehingga Tuhan Yesus di sini sudah memformulasikan hukum Taurat yang rumit itu. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 5 ayat 21 sampai ke 48. Dan juga Bapak Ibu di sini jelaskan bahwasannya menurut Rabi Yahudi bahwa ternyata hukum Taurat yang ternyata berat dan membebani karena sifatnya itu lahiriah, kasat mata, hasil dari pemikiran manusia. Dan itu bisa kita bandingkan juga Bapak Ibu di dalam Matius 23 ayat yang keempat. Tetapi Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid dan juga kepada kita jemaat Kristus yang percaya bahwasannya Tuhan Yesus menyatakan bahwa sang ahli Taurat dan orang Farisi telah meletakkan beban yang berat, mempersulit dan menambah hukum-hukum Musa secara pemikiran mereka sendiri. Tetapi di sini Tuhan memberikan kepada kita suatu kelegaan, yaitu hukum yang sangat meringankan kita. Tuhan memberikan kuk yang sangat enak, ringan, karena Tuhan Yesus memiliki hukum yang sifatnya berbeda dengan hukum-hukum duniawi, dengan hukum-hukum manusiawi, karena Tuhan Yesus memberikan yaitu hukum kasih kepada kita. Itu merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat, di mana hukum kasih yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita Bapak Ibu, itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Di sini Tuhan Yesus menyatakan sifatnya yang lemah lembut dan rendah hati kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Itu bisa kita lihat
di ayatnya yang ke-29. Agar hidup kita merasa lega, maka setiap hari kita harus belajar dari sang sumber hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah bagaimana kita menghidupi dalam kehidupan kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Membaca kitab suci, Alkitab kita pagi, siang, sore, dan malam, serta menjadi pelaku firman Bapak Ibu. Karena bagi orang yang mau belajar itu merupakan sebuah proses untuk mau dibekali dengan kekuatan firman Tuhan. Untuk menghadapi setiap ujian, ketika kita mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ujian hidup itu akan terlewati dengan kelegaan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mau percaya kepada Tuhan, bahwasannya beban yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita itu enak dan terasa ringan. Karena di sini Bapak Ibu, Allah tidak berkata kepada kita bahwasannya Tuhan akan mencabut beban kita, Tuhan tidak akan memberikan kita beban. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan keringanan akan beban, pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu. Karena selagi kita masih hidup di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang terlepas dari namanya pergumulan. Kalau enggak mau merasakan pergumulan ya, kalau misalnya kata orang-orang pasar, ya mati aja loh katanya. Tapi kan kita sebagai orang percaya, kita harus menghidupi kehidupan kita di dalam setiap menjalani pergumulan dengan berserah dan percaya akan perkataan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kepada kita bahwasannya Ia akan memberikan kepada kita suatu kelegaan, suatu kok yang ringan di mana kita bisa menjalani kehidupan kita, melewati berbagai pergumulan yang ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang siap menolong dan siap untuk mengubah pergumulan kita, yang siap mengubah pergumulan berat itu menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita sudah memasuki bulan Juli, yang artinya ini sudah memasuki akhir dari masa pelayanan saya menjalani praktek kolegium pastoral. Namun saya teringat sebuah peristiwa di bulan Januari, di mana di SDT Abdi Sabda setiap mahasiswa itu merasakan kepanikan, merasakan istilahnya deg-degan, jantungan, apalagi mahasiswa yang semester 8 ini. Karena mereka akan menghadapi pengalaman baru, yaitu kolegium pastoral. Di situ, apalagi pada saat di mading itu sudah dijelaskan nama-nama di mana mahasiswa-mahasiswa itu akan menghadapi ataupun menjalani tugas kolegium pastoral. Tetapi Bapak Ibu di SDT Abdi Sabda itu cuma sayalah satu-satunya mahasiswa dari GKI Sumut. Sehingga kawan-kawan dari berbagai gereja sudah keluar nama-nama gerejanya, tetapi saya belum keluar nama di mana saya akan melaksanakan tugas. Saya rekomendasi dari GKI Sumut Tanjung Rejo, saya merasakan kebingungan di mana saya akan praktek, di mana saya akan melaksanakan kolegium pastoral. Sampai kawan-kawan sudah pada berangkat melaksanakan CP-nya, tempat CP saya belum keluar juga Bapak Ibu. Tetapi setelah menunggu 1 minggu kemudian, kantor memanggil saya dan disebutkan di situ saya ditempatkan, ditugaskan untuk menjalani praktek 6 bulan di GKI Sumut Medan. Wah, ketika saya mendengarnya saya merasa terkejut. Karena mengapa Bapak Ibu? GKI Sumut Medan artinya saya harus menjalani tanggung jawab yang besar. Saya melihat ini merupakan gereja yang besar, artinya pasti akan banyak hal-hal yang sulit yang akan saya hadapi. Pasti akan banyak hal-hal, mampu nggak saya? Saya adalah mahasiswa yang terbatas. Tetapi karena kasih Kristus membawa kelegaan, saya mengenal bahwasannya Majelis Jemaat GKI Sumut Medan di sini membantu saya, mengajari saya untuk menjalankan pelayanan, untuk mempersiapkan diri saya menjadi pendeta GKI Sumut nantinya dimanapun itu. Sehingga di sana saya mulai berani bahwasannya Kristus tetap menyertai. Kristus siap untuk mengangkat beban berat. Kristus siap menolong kita ketika kita mengalami pergumulan yang ada. Karena itu Bapak Ibu, segeralah datang kepada Tuhan
jika hidup kita merasakan beban yang berat, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan.